Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu wartawan Spanyol menyindir keras Ballon d'Or Lionel Messi karena dianggap mirip dengan pembantaian Barcelona. Sementara Arab Saudi dipastikan akan menjadi tuan rumah di perhelatan Piala Dunia 2034. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers menjelang babak 16 besar Carabao Cup di mana Mikel Arteta akan fokus penuh menghadapi West Ham United untuk memastikan langkah lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan David Moyes juga menargetkan kemenangan untuk bisa membawa West Ham United lolos ke partai final Carabao Cup. Mikel Arteta enggan merotasi skuadnya di laga menghadapi West Ham United. Pelatih asal Spanyol ini bakal memainkan line up terbaik untuk menyingkirkan The Hammers. Arteta memprediksi laga tandang ke West Ham akan berjalan sulit untuk The Gunners. Namun dirinya menuntut anak asuhnya tampil impresif demi meneruskan tren kemenangan. David Moyes berambisi membawa West Ham United mencapai partai puncak Carabao Cup musim ini. Dirinya bertekad mengalahkan Arsenal demi bisa melaju ke babak selanjutnya. Moyes sangat optimis komposisi skuadnya musim ini bakal menyulitkan The Gunners. Pelatih Skotlandia itu akan mengandalkan Mohamed Kudus yang mulai tampil apik. Mauricio Pochettino bertekad untuk menurunkan skuad terbaiknya dan enggan meremehkan Blackburn Rovers. Kita jauh ke pertandingan MU versus Newcastle United, ada Eddie Howe yang punya tekad besar untuk mengalahkan Setan Merah guna memastikan lolos ke babak selanjutnya. Mauricio Pochettino enggan meremehkan Blackburn Rovers di babak 16 besar Carabao Cup. The Blues bakal memainkan line up terbaik menghadapi The Rovers. Reece James akan diturunkan oleh Pochettino setelah absen cukup lama akibat cedera. Sang pelatih ingin melaju sejauh mungkin di Carabao Cup musim ini. Eddie Howe mengincar kemenangan di putaran 16 besar Carabao Cup melawan MU. Mantan pelatih Burnley ini optimis skuadnya mampu menyulitkan tuan rumah. Namun The Magpies dipastikan gak diperkuat pemain pilarnya yang masih menderita cedera. Sven Botman dan Alexander Isak bakal absen karena harus menepi lama di ruang medis. Kita masuk ke kabar rumor, ada Tottenham Hotspur yang berencana merekrut Fabian Ruiz sebagai penopang James Maddison. Gak mau kalah dengan Tottenham, Arsenal juga berencana melakukan transfer besar dengan menggait Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Tottenham Hotspur tengah memantau gelandang PSG yakni Fabian Ruiz. The Lily Whites ingin merekrut sang pemain untuk melengkapi komposisi lini tengah. Ange Postecoglou membutuhkan gelandang kreatif selain James Maddison. Ruiz dikabarkan bakal hengkang dari Les Parisiens demi bisa tampil reguler. Arsenal tertarik untuk mendatangkan Aurelien Tchouameni pada musim dingin ini. Dilansir dari Calcio Mercato, pemain asal Perancis ini merupakan permintaan dari Mikel Arteta. Kedatangan Tchouameni disebut akan memperkuat kedalaman lini tengah The Gunners. Seandainya gagal, Arsenal bakal mencoba merayu Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Next, ada Liverpool yang dikabarkan membidik Denzel Dumfries namun harus merogoh kocek mencapai 40 juta euro. Sedangkan Chelsea mempertimbangkan untuk memboyong dua pemain Barcelona seperti Gavi dan Pedri. Liverpool dilaporkan tengah mengincar Denzel Dumfries untuk menambah amunisi bek sayap kanan. The Reds ingin mencari pesaing yang sepadan untuk Trent Alexander-Arnold. Liverpool harus merogoh kocek senilai 40 juta euro untuk merekrut Dumfries. Pemain asal Belanda ini juga diminati oleh Chelsea dan juga Manchester United. Chelsea berminat untuk membajak dua pemain Barcelona sekaligus yakni Gavi dan Pedri. Mauricio Pochettino mengeluhkan lini tengah The Blues yang dianggap tampil kurang menggigit. Namun Chelsea hampir dipastikan gagal merekrut keduanya ke Stamford Bridge. Alasannya mereka masih menjadi andalan Xavi Hernandez dan enggan untuk dilepas. Next, ada Newcastle United yang secara mengejutkan bakal memboyong Toni Kroos dari Real Madrid di bulan Januari nanti. Bicara soal Madrid nih, Los Blancos disebut akan mempermanenkan Kepa Arrizabalaga yang tampil gemilang di awal musim ini. Newcastle United dirumorkan bakal memboyong Toni Kroos dari Real Madrid. Manajemen The Magpies ingin segera mencari pengganti Sandro Tonali yang dihukum larangan bermain. Kroos bakal tersedia lebih murah di bulan Januari karena kontraknya akan habis di akhir musim. Newcastle harus bersaing dengan Manchester City yang juga mengincar sang pemain. West Ham United tertarik mendaratkan Hugo Ekitike dari Paris Saint-Germain.
Sang pemain diproyeksikan untuk menambal kedalaman lini depan The Hammers. West Ham dikabarkan bakal melepas penawaran untuk Ekitike di bulan Januari mendatang. Pemain asal Prancis ini dapat ditebus dengan bandrol sekitar 25 juta euro. Kepa Arrizabalaga tampil memukau bersama Madrid sejak Chelsea melepasnya dengan status pemain pinjaman. Dirinya mampu mencatatkan 5 clean sheet dari 12 laga yang dijalani. Melihat performa apiknya tersebut, Real Madrid berencana untuk mempermanenkannya. Manajemen Chelsea disebut mematok harga Kepa dengan kisaran harga 17 juta euro. Real Madrid nampaknya akan berpisah dengan David Alaba di bursa transfer mendatang. Bek tengah asal Austria ini dilaporkan tengah diincar oleh sejumlah klub raksasa Arab Saudi. Los Blancos sendiri sudah mematok harga Alaba dengan kisaran 70 juta euro. Carlo Ancelotti dikabarkan melepas Alaba karena kondisi fisiknya yang sudah mulai menurun. AC Milan mulai memasang ancang-ancang untuk mendatangkan gelandang Manchester City yakni Calvin Phillips. Gelandang asal Inggris ini disebut siap hengkang pada musim dingin nanti. Manajemen The Citizen sendiri merestui kepergian sang pemain di bulan Januari. Mereka pun membandrol harga Calvin Phillips dengan kisaran 25 juta euro. Geliat AC Milan mendatangkan pemain baru nampaknya belum berhenti. Terbaru Rossoneri disebut tengah mengincar bek sayap kiri asal Spanyol yakni Juan Miranda. Rossoneri harus siap merogoh kocek 3 juta euro untuk menggaitnya ke San Siro. Kita beralih ke kabar resmi, ada Real Madrid yang baru saja memperpanjang kontrak Vinicius Junior sampai tahun 2027. Masih dari seputaran Liga Spanyol, di mana FIFA menjatuhkan sanksi kepada Luis Rubiales karena aksi nggak senonohnya terhadap wanita. Real Madrid secara resmi mengumumkan kontrak baru Vinicius Junior. Menurut laporan resminya, Los Blancos mengikat kontrak sang pemain sampai tahun 2027. Dalam perpanjangan kontraknya terdapat klausul rilis sebesar 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah. Hal ini untuk mengantisipasi kepergian sang pemain dari buruan klub raksasa Eropa. FIFA secara resmi menjatuhkan hukuman kepada mantan presiden RFIF yakni Luis Rubiales. Hukuman ini diberikan atas tindakan gak senonohnya mencium Jennifer Hermoso. Aksi Rubiales ini dinilai sudah melanggar Komisi Disiplin FIFA pasal 13. FIFA menegaskan komitmennya untuk menghormati dan melindungi semua orang dengan aturan dasar yang ditegakkan. Berita selanjutnya ada La Liga yang dilaporkan akan menindak tegas kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior. Sementara di kabar penutup ada Julius yang resmi menjadi lagu Piala Dunia U17 mendatang. La Liga akan menyelidiki kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior di laga El Clasico kemarin. Barcelona sendiri dilaporkan mendukung penuh tindakan La Liga tersebut. Manajemen gak segan bakal menghukum para fansnya apabila terbukti bersalah. Mereka melarang para penonton untuk menyaksikan pertandingan langsung di stadion. Wartawan media Spanyol bernama Thomas Ronquero menyindir Lionel Messi. Dirinya bilang gelar ke-8 Ballon d'Or milik sang pemain mirip dengan pembantaian yang dialami FC Barcelona. Blaugrana pernah dibabat habis dengan skor 8-2 oleh Bayern Munchen. Sindiran Ronquero ini langsung dikomentari oleh Cristiano Ronaldo dengan emoji ketawa. CR7 seolah ikut mengejek jumlah trofi Ballon d'Or yang diraih oleh Messi. Piala Dunia 2034 berkemungkinan besar akan diselenggarakan di 2 negara Asia. FIFA disebut-sebut sudah memantapkan pilihannya kepada Arab Saudi dan juga Australia. Arab Saudi dilaporkan menjadi satu-satunya negara yang ikut bidding dalam batas penawaran FIFA. Kabarnya batas penawaran tersebut akan berakhir dalam waktu dekat ini. FIFA secara resmi menunjuk Jolorius sebagai lagu resmi di Piala Dunia U17. Lagu ini merupakan karya World Genius bersama 3 penyanyi seperti Tiara Andini, Lyodra, dan juga Ziva Magnolia. Awalnya lagu ini merupakan soundtrack untuk Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Akan tapi lagu ini rilis dengan aransemen baru yang akan diluncurkan pada tanggal 3 November nanti. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Syahid.
Semoga Aston Villa tetap konsisten dan bisa finish di 4 besar. Untuk fans-fans klub lain gimana nih? Kalian setuju nggak? Komen di bawah ya guys. Sampai jumpa!